Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Kita masih ada di maqalah ke-36 terkait dengan penjelasan mengenai dunia dan akhirat dan apa yang seyogianya untuk bisa dikerjakan di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Di awal Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan kita ini harus menjadikan akhirat kita ini modal harta kita, sedangkan dunia sebagai keuntungannya. Jangan dibalik, dunia sebagai modal harta, akhirat sebagai keuntungannya. Prioritaskan akhirat, nanti kalau masih ada sempat waktu kerjakan dunia. Jangan dibalik, kerjakan dunia, nanti kalau ada kesempatan baru ngerjain akhirat. Orang yang seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir, kalau kita ini mau taat kepada Allah melalui zuhud kita dengan dunia dan kita memprioritaskan untuk mencari urusan akhirat, artinya prioritas kita, orientasi kita dalam melakukan apapun saja adalah akhirat, bukan dunia, maka kata Tuan Syekh, engkau akan menjadi khawasillahi azza wa jalla. Engkau akan menjadi orang yang khususnya Allah. Engkau menjadi orang pilihannya Allah. Wa ahli ta'atihi wa mahabbatihi. Engkau akan menjadi ahli taat dan mahabbahnya Allah. Kalau sudah seperti itu, maka engkau akan mendapatkan akhirat. Dunia akan melayanimu. Dia akan datang kepadamu. Kenapa? Karena al-kullu tabaun li khaliqiha. Karena semua itu mengikuti pada yang menciptakannya. Segala sesuatu ikut kepada yang menciptakan. Kalau kita patuh taat kepada yang menciptakan dunia ini, maka dunia akan ikut melayani kita. Tapi kata Tuan Syekh, kalau engkau menyibukkan diri dengan urusan dunia dan kau berpaling dengan urusan akhirat, Allah akan marah kepadamu. Marahnya Allah itu akan membuat hilang urusan akhiratmu, akan membuat akhiratmu akan hilang, dan kau akan susah payah mencari dunia. Dunia engkau akan kejar dan dunia akan lari daripadamu. Susah payah engkau akan mendapatkan dunia dengan cara barokah. Kenapa? Karena marahnya Allah kepadamu. Tuhinu man asahu wa tukrimu man ato'ah. Dunia akan menghinakan orang yang maksiat kepada Allah, dan dunia akan memuliakan orang yang taat kepada Allah. Ini kemudian kata Tuan Syekh, orang terbagi jadi dua. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Orang menjadi dua golongan. Yang satu golongan ada di surga, yang satu golongan ada di sa'ir. Orang yang ada di golongan surga adalah orang yang orientasinya, tujuannya, cita-citanya, niatnya melakukan apapun saja, itu adalah niatnya akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu farikum fil jannah. Tapi kalau orang orientasinya dunia, segala sesuatu urusannya dunia, bahkan dia ibadah karena urusan dunia, maka itu disebut dengan wa farikum fis sa'ir. Itu masuk dalam golongan farikum fis sa'ir. Orang yang ada di farikum fil jannah, orang yang ada di golongan yang pertama itu, kata Tuan Syekh mengutip kepada hadis Nabi, iza farigo min hisabil khalqi dahulul jannah. Orang itu nunggu
Nunggu di tempat yang enak sampai orang-orang semua selesai dihisap. Tatkala semua manusia selesai dihisap, barulah mereka masuk ke dalam surga. Mereka nunggu di tempat yang enak sambil menunggu orang selesai dihisap. Dianya nggak dihisap. Dia menunggu orang selesai dihisap di tempat yang baik. Yang kemarin saya katakan nunggu di lounge, di tempat lounge kalau di bandara itu, di tempat yang enak, ada makanannya, ada minumannya, sementara orang ngantri nunggu dihisap sampai dihisap kalau dia lounge. Nah, itu kata Nabi, iza farigo min hisabil khalqi dakhalul jannah. Nah, maka kemudian Tuan Syekh, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Tuan Syekh. Fanzur linapsika nazrota rahmatin wa safaqatin. Fanzur, maka lihatlah, pandanglah, linapsika pada dirimu, jiwamu, nazro rahmatin wa safaqatin, dengan pandangan rahmat dan penuh dengan kelembutan kasih sayang. Lihatlah dirimu, pandanglah dirimu dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang dan kelembutan. Wahtarlaha khairal kiblataini, pilihkanlah untuk dirimu, pilihkanlah untuk ruhmu sebaik-baik dua kabilah tadi. Satu kabilah farikun fil jannah, satu kabilah farikun fil finnar, fil fisair. Pilihlah sebaik-baik dua kabilah itu, yaitu kabilah golongannya orang-orang yang ada di dalam surga. Wa afridha an aqwali su'i, jauhkanlah dirimu, jauhkanlah nafsumu, jauhkanlah ruhmu dari ucapan-ucapan yang buruk, min syayatinil insi wal jinni, dari para setannya, baik setan manusia maupun setannya jin, yang terkait dengan soal rezeki. Orang kan kalau sudah frustasi soal rezeki, omongannya kan jelek sama Allah itu. Yang ada adalah menagih janji, yang adalah suuzon, yang ada adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Orang kalau sudah urusan rezekinya, katanya ini, katanya baca ini, sholat ini bisa rezeki, bisa dapat ini, tapi kok saya udah begini kok nggak dapat juga. Itu kan aqwalisu, itu adalah omongan-omongan yang buruk itu. Min syayatinil insi wal jin. Waj'alil kitaba was sunnata amamaka, jadikanlah kitab yaitu Quran, was sunnata dan hadis, amamaka ada di hadapanmu. Wanzur fihima, pandanglah, lihatlah pada Quran dan hadis. Wa'mal bihima, beramallah berdasarkan Alkitab was sunnah. Pandanglah Quran, pandanglah hadis, beramallah melalui Al-Quran dan hadis dalam urusan rezeki. Karena ini lagi ngomongin soal rezeki, soal nasib, soal kehidupan kita yang kadang susah, yang kadang sulit. Pandanglah Qurannya, pandanglah hadisnya, beramallah yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis. Wala tagtar bil qoli wal qila, jangan kamu tertipu bil qoli wal qila, dengan katanya, wal hawasi dan kefanatikan. Kefanatikan itu misalnya, mau kaya nggak? Mau. Anda ke Gunung Kawi sono. Itu kefanatikan. Nanti di sana Anda baca ini kulhunya kulhu nyungsang. Itu kalau kulhu yang biasa itu kan biasa. Kalau mau dapat rezeki dibalik kulhunya. Dari belakang bacanya sampai ke depan gitu loh. Di balik itu bil qol wal qil wal khawas. Katanya. Mau enggak lagi bikin acara, mau enggak biar kagak hujan? Iya, tuh celana dalam lemparin ke atas. Itu kan qol wal qil wal khawas gitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu." Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, fahuzuhu, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun saja yang Rasul larang terhadap kalian, fantahu, maka cegahlah. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Apapun saja yang Rasul itu datangkan, ambil. Apapun saja yang Rasul itu larang, cegah.
wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, tentu saja jangan berarti ini kan ayat-ayat kayak begini, ini kan kemudian disalahpahamin bahwa apapun yang Rasulullah nggak kerjakan berarti bid'ah. Rasulullah nggak pernah tahlilan, nggak pernah maulidan, nggak pernah haulan, nggak pernah wiridan, itu kan nggak pernah. Itu berarti nggak dilakuin, berarti bid'ah. Nggak gitu, karena banyak hal yang memang Rasulullah tidak lakukan, tapi yang tidak Rasulullah lakukan berarti sesuatu yang ditinggalkan belum tentu diharamkan. Jadi belum tentu sesuatu yang diharamkan itu, sesuatu yang ditinggalkan diharamkan. Kenapa ya? Karena pertama soal keterbatasan waktu, yang kedua soal kondisinya saat itu, terus kemudian yang ketiga soal keadaannya yang pasti beda antara zaman dulu sama zaman sekarang. Yang masa zaman Rasulullah, yuk ulang tahun bikin ulang tahun saya sini, maulidan sini, ada Rasul kan enggak juga begitu gitu ya. Jadi, nah terus bagaimana? Ar-Rasul di sini dipahami oleh orang-orang tasawuf. Ar-Rasul ini adalah Rasulullah dan orang yang ngikut kepada Rasul dan orang yang ikut kepada orang yang ikut kepada orang yang ikut kepada Rasul. Terus ke bawah. Kalau dalam tasawuf disebut dengan guru mursyid. Beda guru mursyid sama sanad itu beda. Kalau hadis Anda belajar ke Kiai A, meskipun cuma sekali doang Anda ketemu, itu guru itu. Anda bisa ngambil sanad itu. Misalnya kita ini muridnya Gus Dur nggak? Muridnya Gus Dur nggak kita? Murid karena kita sezaman sama beliau. Kita dengar meskipun kita nggak pernah, ya kita muridnya beliau. Tapi apa kita bisa dapat sirnya Gus Dur dengan cara nggak pernah ketemu, jarang suhbah? Tapi itu dalam ukuran sanad dia adalah murid sama guru. Tapi kalau dalam silsilah toriko, silsilah kemursidan, nggak bisa itu. Orang sekali ketemu sama guru mursyid meninggal langsung dia jadi mursyid penggantinya, nggak bisa itu. Nggak bisa. Misalnya saya baru ketemu Aba Anom satu kali, lalu Aba Anom meninggal, saya jadi mursyidnya pengganti dari Aba Anom, nggak bisa itu. Mursyid itu, silsilah toriko itu dia harus betul-betul bersuhbah, lama dia bergaulnya itu. Apa indikatornya, apa tandanya, apa dalilnya? Sebegitu banyak para sahabat, silsilah cuma 2 dari sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua ahli silsilah dalam sanad toreko, silsilah toreko, cuma 2 nih dari sahabat 2 ini. Satu dari Abu Bakar, kedua dari Sayyidina Ali. Abu Bakar sama Sayyidina Ali bukan orang yang sekali 2 kali ketemu sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar sampai bareng di gua Sur sama Nabi. Sayyidina Ali gantiin Nabi di kasurnya. Dia mantunya juga. Pun juga begitu. Jadi misalkan di sini Aba Aus muridnya Aba Anom, penggantinya Aba Anom. Itu Aba Aus itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ketemu sama Aba Anom. Setiap hari ketemu sama beliau dan bertahun-tahun sama beliau. Sehingga terjadilah suhbah yang kuat, lalu kemudian terjadilah copy paste. Nah Aba Anom sama Aba Sepuh juga begitu, bukan setahun 2 tahun, apalagi ini anak. Aba Anom sama Aba Sepuh, bukan cuma anak tapi murid juga. Yang bukan cuma setahun 2 tahun terus. Aba Sepuh sama Setolha bukan cuma setahun 2 tahun belajarnya, barengnya, lama itu. Sampai kalau dalam kisah itu, dalam riwayat, yang nungguin Syekh Ahmad Khotib Sambas wafat di Mekah, kan Syekh Ahmad Khotib Sambas wafatnya di Mekah, makamnya di Ma'la. Yang saat itu ada di tempat itu menemani Syekh Ahmad Khotib itu adalah Setolha. Jadi begitu dekatnya gitu loh. Sampai terus Syekh Ahmad Khotib punya guru, Syekh Samsudin punya guru, Syekh Murad, sampai kepada Sayyidina Ali kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini hitungannya nih lama gitu. Jadi Ar-Rasul di sini adalah orang yang ikut dengan apa yang ikut sama Rasul, lalu kemudian diikuti sama pengikutnya Rasul, diikuti lagi. Jadi kalau orang ngikutnya sama orang yang ikut, itu namanya wama atakumur rasulu fahuzuhu. Masuk dia dalam kategori begitu. Kenapa?
Karena tadi hubungannya kuat. Nggak bisa orang jadi guru mursyid itu nggak bisa baca kitab, nggak bisa baca Qur'annya begitu, nggak bisa itu. Itu syarat mutlak itu pertama. Belum yang lain, tirakatnya kayak apa, puasanya kayak apa, kholwahnya kayak apa. Bukan sekedar murid sama guru. Nah, maka apapun yang diambil, apapun yang datang dari guru mursyid itu sama dengan yang diambil oleh gurunya, diambil gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wala tukhalifuhu fatatruku al-amala. Kamu jangan menyalahi Nabi. Kamu jangan menyalahi apa yang datang pada Nabi. Fatatrukul amala. Lalu kemudian kamu meninggalkan amalan itu. Bima ja'a bihi, dengan apa yang telah datang melewat Nabi. Wa tahtaru li anfusikum, dan kamu jangan bikin dan kamu membikin-bikin, menciptakan li anfusikum untuk diri kalian amalan, sebuah amalan, wa ibadatan, dan sebuah ibadah. Kamu jangan kreasi ibadah. Jangan terlalu kreatif soal ibadah, bikin-bikin ibadah sendiri, bikin-bikin amalan sendiri. Jangan kreatif bikin-bikin amalan sendiri. Ini dari mana nih? Ini bikin dari gua sendiri mah. Siapa kita itu? Itu baru amalan itu. Itu baru amalan, belum ibadah. Amalan aja nggak bisa. Baca apa nih doanya? Kalau mau ini baca doa ini. Ente dari mana? Ya dari saya sendiri, ini dapat mah gitu. Siapa kita gitu loh. Memang ini kita siapa gitu. Sudah sampai di tingkatan mana kita? Jadi kalau kemudian mau ngasih amalan sesuatu, doa sesuatu, oh ini saya dapat ijazah dari si Anu, dari Kiai Anu. Saya dapat ijazah dari kitab ini saya diijazahkan oleh ini. Itu baru benar. Itu namanya kita ngikut. Jangan menciptakan untuk diri kalian semua amalan wa ibadatan, amaliyah sendiri, ibadah sendiri. Kreatif, dibikin kreatif, bikin ibadah sendiri, bikin amaliyah sendiri gitu loh. Kenapa? Nggak bisa gitu, tidak bisa. Kalau bukan sekelas ar-Rasul dan yang mengikuti dan yang mewariskan ar-Rasul. Nggak bisa kalau bukan sekelas itu. Kenapa sih nggak bisa? Syaratnya nggak terpenuhi, itu masalahnya. Loh kan apa bedanya beliau sama kita? Ya beda. Kalau beliau sudah memenuhi syarat sebagai seorang guru mursyid. Kitabnya, jangankan Quran pasti bisa. Baca hadis sudah bisa. Kitab ini sudah selesai, bisa baca kitab, bisa ngerti tauhid, bisa ngerti akidah, bisa ngerti ilmu tafsir, bisa ngerti ilmu hadis, mustalah hadis, terus ilmu tafsir, ilmu nuzul Quran, segala macam itu. Usulul fikih, qawaidul fikih, tahu semua itu. Jadi kalau belum tahu mustalah hadis nggak tahu, qawaidul fikih nggak tahu, terus usul fikih nggak tahu, terus ulumul Quran nggak tahu, lalu ngaku jadi mursyid, bohong sudah itu. Sudah bohong itu. Dari mana dia mengerti Quran hadis kalau ilmu dasar ini kagak tahu, ini dari mana itu masalahnya. Jadi kalau ada guru mursyid tanya, ini bisa nggak dia baca kitab? Tahu nggak ulumul Qurannya? Quran bisa, oke. Tafsirnya bisa nggak? Ulumul Qurannya bisa nggak? Terus hadis tahu, iya. Bisa nggak mustalah hadisnya? Fikih bisa. Tahu nggak qawaidul fikihnya? Kalau kemudian nggak tahu itu, apalagi apa tuh usul fikih? Saya nggak tahu usul fikih. Bohong jadi guru mursyid. Bohong, sudah bohong. Nggak bisa itu. Kenapa? Ini mau ngambil dari mana aja Pak? Itu baru dasarnya, itu belum nanti sholatnya bagaimana, terus kemudian wiridnya bagaimana, banyakan tidurnya apa, dikit-dikit tidur, banyakan makannya apa, dikit-dikit makan, kan gitu. Kalau kemudian makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan, malam tidur mulu, muridnya tidur juga. Muridnya tidur mulu malam, gurunya malam tidur juga. Ya bagaimana coba? Gitu ya. Jadi harus seperti itu. Jadi nggak bisa menciptakan itu. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi haqqi qaumin, di dalam haknya satu kaum, dollu yang sesat, siapa kaum, sawa as-sabili, pada jalan yang rusak, yang jelek. Apa itu kata Allah? Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Wa rahbaniyatan, dan tidak berkeluarga, nggak mau kawin,
Perempuan nggak mau nikah sama laki-laki, kagak mau nikah sama perempuan, pokoknya nggak mau kawin. Maunya dia ada di biara saja, itu namanya rohbaniyah. Yang mereka mengada-ngada, maka tabenaha, padahal itu tidak kami wajibkan, tidak kami tetapkan rohbaniyah itu alaihim atas mereka. Allah tidak pernah mengatakan kamu kalau pengen sampai kepadaku nggak boleh kawin. Jangan kawin ya. Kalau pengen jadi sufi yang benar-benar, pengen jadi walinya Allah, kamu jangan kawin. Nggak ada tuh perintah kayak begitu. Tapi saat itu mereka membikin-bikin, namanya rohbaniyatan. Ngapain kawin-kawin? Perempuan bikin susah aja. Nanti malam mau tahajud malah minta lagi gitu ya. Terus kok susah lagi mandinya nanti misalnya gitu. Udah gak usah kawin-kawinan gitu. Menjadi ini aja. Itu kan warohbaniyatan itu. Ibtadauha ma katabna alaihim. Summa innahu, kemudian sesungguhnya Allah zakka, mensucikan. Huwa ya Allah azza wa jalla, mensucikan nabiyahu, nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzahahu, dan membersihkan Allahu pada nabi, anil batili, dari kebatilan, wazuri, dan keselewengan. Faqala, maka berfirmanlah Allah azza wa jalla, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara anil hawa, dari nafsunya sendiri, dari maunya sendiri. In huwa illa wahyun yuha, kecuali itu yang dikatakan oleh Nabi merupakan wahyu yuha, yang diwahyukan oleh Allah. Maksudnya ma'atakum bihi, sesuatu yang datang kepada kalian melalui Nabi, fahuwa min indi, maka itu adalah dari sisiku Allah. La min hawahu, bukan dari nafsu hawanya, hasratnya Nabi. Wa nafsihi, dan nafsunya Nabi. Fattabi'uhu, maka ikutilah Nabi. Kenapa? Karena omongannya bukan melalui hawa Nah, yang mengikuti Nabi, pewarisnya Nabi, syaratnya adalah orang yang bisa nundukin nafsunya tadi itu. Nggak bisa orang nundukin nafsu itu kalau nggak pakai riyadoh, nggak bisa itu. Mau nundukin pakai apa kalau tidak pakai riyadoh? Jahidu anfusakum kama tujahiduna a'da'akum, kata Nabi. Perangilah nafsumu sebagaimana kamu perang sama musuhmu. Kita punya musuh, perangnya sama nggak? Ketika kita perang sama musuh, sama perang sama nafsu, sama nggak perang ini? Jangan-jangan kalau sama musuh kenceng banget kita, tapi kalau sama nafsu lembek banget kita. Kalau perang di WA, perang di medsos, kenceng banget kita. Segitu nggak perangnya kita sama nafsu itu? Kata Nabi, perangilah nafsumu. Nah, cara meranginya itu namanya mujahadah. Mujahadah itu lewat dari riyadoh. Panjang itu, zikirnya banyak, terus kemudian apa yang diamalinya banyak, sholatnya banyak, terus kemudian bergaul sama gurunya banyak, baru sampai dia ke situ. Kalau dia sudah sampai ke situ, omongannya bukan lagi nafsunya yang keluar, bukan lagi dari hawa nafsunya keluar. Kalau kayak kita ini kan kalau ngomong masih pakai hawa nafsu nih. Masih ada nafsunya kita ngomong ini. Tapi kalau udah sekelas guru mursyid, kalau udah ngomong nggak ada nafsunya. Kenapa? Karena dirinya udah nggak ada. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya maka kenal Allah. Wa man arafa rabbah la ya'rifu nafsah. Dan orang yang sudah kenal sama Allah, dirinya tidak lagi kenal sama dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan akunya nggak ada, ananiyahnya nggak ada, guanya nggak ada. Kalau kita masih ada gua nih, masih ada gua. Ini kalau nggak ada gua nggak bisa begini. Gua itu mah. Ada orang kerenan juga gua. Ada orang ngomong seperti apa, nampil di mana, kemudian kerenan juga gua. Masih ada guanya itu loh. Masih ada akunya. Kalau bahasa tasawuf namanya masih ada ananiyahnya. Ananiyah, keakuan. Kalau masih ada kayak gitu belum bisa dia masuk lewat ke nafsul mutmainnah. Masih pada nafsul ammarah, lawamah, mulhamah. Belum sampai ke mutmainnah, apalagi ke radiyah, mardiyah, kamilah. Belum sampai dia ke situ.
Kenapa? Karena masih ada ananiyahnya. Masih ada akunya. Masih ada akunya. Kalau masih ada akunya, mulutnya kalau ngomong masih ada nafsunya. Nah, orang kalau sudah sekelas Rasul dan yang mengikuti Rasul, penggantinya Rasul, itu adalah orang yang ucapannya nggak lagi pakai nafsu. Nggak lagi pakai hawa nafsunya. Itu ya. Summa qala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Itu dalil ini kan jelas banget nih, sering banget syaratnya, indikatornya engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku berarti ikutilah orang yang ikut kepada aku, terus begini. Terus kayak begini. Itu fattabi'uni itu. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Fabayyana, maka jadi jelaslah, anna tariqal mahabbati, bahwasanya metode cinta itu ittiba'uhu, mengikutinya, kaulan, baik ucapan, wa fi'lan, dan juga pekerjaan. Kan jelas tariqal mahabbah ittiba'uhu kaulan wa fi'lan. Metode cara cinta adalah ikut omongannya, ikut perbuatan. Bapak itu kan kalau cinta sama ibu, dulu masih baru-baru, itu kan ibu apa? Ikut. Ibu suka ini, bapak suka. Kenapa? Bini gue seneng banget sama ini, gue juga ikut seneng. Ikut kan, itu namanya. Omongannya, apa yang disukain sama istri, dia ikut, dia suka. Apapun yang disukai sama yang dicintai, dia ikut. Itu pasti tuh metodenya tuh. Kalau dalam dalil yang lain, man aksaro, orang yang cinta itu orang yang sering nyebut-nyebut orang yang dicintainya. Jadi kalau dia cinta sama seorang, faqad kasura zikrohu, maka dia sungguh banyak nyebut-nyebut. Coba dulu lagi kasmaran. Lagi kasmarannya dulu. Kan nyebut-nyebut mulu ya. Makan ingat kamu, minum ikan kamu. Terus mau apa ingat kamu. Apa ada lagunya kok, ngapain aja ingat kamu. Kenapa? Karena cinta. Kalau cintanya udah nggak ada, nggak ingat. Nah, cinta sama Allah itu sekelas itu enggak kita. Sekelas itu enggak. Jadi jangan bohong sama mulutnya, jangan kegeeran, jangan gaya-gayaan mulutnya. Cinta banget gue sama Allah sama Rasul, cinta banget Allah sama Rasul. Tapi nggak inget-inget sama Allah sama Rasul gitu. Kalau lagi susah baru inget. Nah, kalau lagi seneng nggak inget lagi. Nah, susah inget lagi. Kalau lagi sehat nggak ingat, kalau lagi sakit ingat lagi, kalau lagi makan sate nggak ingat, kalau lagi makan tempe doang ingat, tanggal muda nggak ingat, tanggal tua ingat. Begitu saja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iktisabu sunnati wa tawakkulu halati. Bekerja itu adalah sunnahku dan tawakal adalah halku, keadaanku. Ingat nih hadis nih. Bekerja adalah sunnahku, sedangkan tawakal adalah kondisiku. Au kama qala, atau seperti yang Nabi katakan, fa anta baina sunnati wa halati. Kamu di antara dua pilihan. Bisa dengan sunnahnya Nabi maupun bisa dengan keadaannya Nabi. Wa in dhaufa imanuka, kalau imanmu ini lemah, fal taksib, maka kerjalah. Allazi huwa sunnatuhu, yang itu adalah sunnahnya Nabi. Tapi wa in qawiya imanuka, kalau imanmu itu kuat, fahalatuhu, maka keadaannya Nabi, allati hiya at-tawakkul, yang itu adalah tawakal. Nih kata Syekh Abdul Qadir, Nabi bilang bekerja adalah sunnahku, tawakal adalah kondisiku, keadaanku. Kamu dipilih dua ini. Kalau imanmu kuat, kalau imanmu lemah, kerja. Jangan coba-coba nggak kerja. Karena nggak dapat apa-apa. Karena biasanya kalau pengen dapat sesuatu, ya bekerja. Pengen dapat uang, kerja. Kalau pengen dapat sembuh, minum obat. Kan itu umumnya. Kalau imanmu masih lemah, kerjalah. Kerja.
Jangan coba-coba gaya-gayaan doang. Kerja, zikir ayo zikir. Ntar juga datang Allah. Padahal dia males, gaya-gayaan aja. Nggak datang itu. Tapi kalau imanmu kuat, engkau tawakal saja sudah. Nggak usah pakai kerja. Nggak usah pakai kerja. Engkau cukup tawakal saja. Kalau imanmu kuat. Kalau dalam bahasa Ibnu Athaillah itu, dalam bahasa Ibnu Athaillah, engkau ada di makom sabab atau engkau di makom tajrid. Engkau ada di makom sabab yang kalau pengen kaya harus kerja, pengen dapat duit harus kerja, pengen sembuh harus berobat, atau engkau di makomnya tajrid yang kau diem aja udah dapet. Kalau imanmu kuat, engkau tawakal. Kalau imanmu nggak kuat, kamu kerja. Dua pilihan ini. Kalau kerja sunnahnya Nabi, kalau tawakal halnya Nabi, keadaannya Nabi. Contoh yang jelas banget terhadap hadis ini adalah cerita dari Al-Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i makomnya makom iktisab, kerja. Kerjalah guru. Kalau nggak kerja gimana dapat sesuatu? Kata Imam Malik, makomnya tawakal. Sudah diam saja. Kalau ada datang juga datang. Berdebat dia berdua. Ya berdebat guru gitu, guru sama murid, bukan berdebat gimana-gimana. Ya bilang, dah pamit guru, saya mau pergi dulu. Kemudian pergilah Imam Syafi'i. Ada orang lagi metikin anggur, terus kerja. Boleh nggak saya kerja? Pengen dapat sesuatu. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja, ambil ketikin anggur. Kemudian setelah rapi, udah kasih upah. Udah rapi kerja, Imam Syafi'i keingetan gurunya. Enak kali ini kasih guru nih, siang-siang kayak begini dikasih anggur ini. Terus Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, guru, nih ada anggur nih. Imam Malik ketawa. Saya tadi pengen makan anggur memang. Terus saya diam aja, datang kan kamu itu sekarang. Imam Syafi'i bekerja dapat anggur. Imam Malik, saya pengen anggur memang dari tadi. Engkau datang bawain anggur. Saya diam aja nih, kagak minta kagak apa nih. Datang kan kamu ini sekarang. Itu kalau imannya. Kalau imannya nggak kuat, jangan coba-coba. Gimana cara ngetes imannya kuat apa enggak? Anda ke mall. Kuat nggak imannya? Kagak belanja ini. Kalau nggak mau ke mall, Anda buka Neng Shopee Anda buka. Kuat nggak iman Anda untuk agak check out gitu. Jangan-jangan masuk keranjang aja. Nah, jadi dua ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Atas Allah fatawakkalu, tawakallah kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian ini orang mukmin. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang mencukupinya. Wa qala ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah senang, cinta kepada orang-orang yang tawakal. Faqad amaraka bitawakkul, Allah memerintahkan kepadamu dengan tawakal. Wa nabbahaka alaihi, Allah memperingatimu atas tawakal. Kama amaro nabiyuhu, sebagaimana Nabi memerintahkan sebagaimana memerintahkan siapa Allah nabiyahu pada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, di dalam firman-Nya Allah, wa tawakkal 'alallah. Kata Allah dalam firman-Nya saat itu kepada Nabi, wa tawakkal 'alallah. Wahai Rasul, tawakallah kepada Allah. Fattabi, maka ikutilah awamirallahi, perintah-perintah Allah, fi a'malika. Fi su'ali itu dihapus, itu salah cetak. Fattabi, maka ikutilah awamirallahi, perintah-perintah Allah azza wa jalla. Fi su'alinya dihapus. Fi a'malika, ikutilah perintah Allah fi a'malika, dalam perbuatan-perbuatanmu, amal-amalmu. Fahiyya, maka jika tidak ikut, kalau engkau tidak ikut pada perintah-perintahnya Allah, mardudatun, maka itu tertolak, alaika, atasmu. Kalau engkau tidak ikut dengan perintahnya Allah, maka urusanmu juga akan tertolak. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, laisa, yang tidak ada, alaihi, atas amalan, amruna, apa perintah kita, fahuwa, maka adapun amalan itu raddun, tertolak.
Hadis ini kan biasanya dipakai dalil buat apa ya? Buat soal fikih kan? Soal fikih kan? Apapun saja amalan yang bukan berasal dari kami maka mardud. Ini kan biasanya hadis ini dipakai buat urusan fikih. Tapi hadis ini dipakai kata Syekh Abdul Qadir, haza ini hadis ya ummu, bukan ya lamu itu, lamnya dihapus. Haza adapun ini hadis ya ummu mencakup apa haza, apa hadis, tolabar rizki, mencari rizki, wal a'mali dan amalan, wal aqwali dan ucapan. Hadis ini juga mencakup urusan rizki, bukan cuma urusan fikih. Kagak ada tahlilan zaman Nabi maka roddun, kagak ada nggak ada maulidan, tidak ada haulan, berarti roddun. Bukan cuma urusan fikih hadis ini. Hadis ini juga urusan tolibur rizki, nyari rizki. Siapapun yang nyari rizkinya bukan berasal dari perintahnya Allah dan perintahnya Nabi. Yang tadi tuh, engkau mencari rizki harus orientasinya adalah akhirat. Kerja karena akhirat. Engkau pengen usaha karena akhirat, karena Allah. Pengen berdagang karena Allah. Nggak boleh karena dunia, karena pengen kaya, nggak bisa, nggak boleh. Harus semuanya karena Allah. Kalau enggak mardudun, itu akan tertolak. Laisa lana nabiyun, tidaklah ada lana pada kita nabiyun seorang nabi, goirohu selainnya Nabi Muhammad, fanat tabiuhu maka kita mengikutinya Nabi. Wala kitab dan tidak ada kitab goirol Qur'ani selain Quran, fanak malu maka kita mengamalkan bihi dengan Al-Quran. Fayudilluka, kalau enggak melakukan seperti itu, fayudilluka maka menjadi sesat kak padamu, menyesatkan kak padamu, hawaka apa hawamu, wasaitona dan setan. Kalau engkau tidak berpegang kepada ini, maka hawa nafsumu akan menyesatkanmu, setan akan menyesatkanmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti al hawa, hawa nafsu, fayudillaka maka itu akan menyesatkanmu ansabilillah dari jalannya Allah. Urusan rizki, urusan nyari rizki juga jangan pakai nafsu, jangan ikutin nafsu. Tetangga punya motor baru, gue juga punya motor baru. Nyari motor baru karena tetangga punya motor baru, itu berarti ngikutin nafsu. Tetangga ada yang melakukan seperti ini, maka kemudian kita pengen juga kayak begitu, itu juga ngikutin nafsu. Ada teman kita punya ini, lalu kemudian kita pengen juga punya ini, lalu kemudian kita cari-cari itu, ngikutin nafsu itu. Itu akan menyesatkanmu itu. Kalau engkau pengen punya sesuatu, ya pengenlah karena memang betul-betul kamu butuhkan. Bukan karena pengaruh apa-apa, bukan karena faktor apa-apa, karena memang kebutuhanmu yang sesungguhnya kamu pengen itu, ya kamu beli itu, kamu punyai itu. Itu berarti tidak mengikuti nafsu itu. Kan selama ini kan kita ikut nafsu. Teman-teman kita jalan-jalan, aku juga ikut jalan-jalan lah ke puncak kemana. Lalu kemudian, dia jalan-jalan sono, aku juga jalan-jalan. Pergi jalan-jalan karena nafsu. Liburan kayak begini, anaknya yang lain-lain aja pada keluar, masa anak kita gak kemana-mana. Kayak begitu emaknya ngomong sama bapaknya, nafsu udah itu. Bilangin suaminya, jangan gitu, nafsu itu. Kalau mau jalan-jalan aja, gak usah pakai karena anak no liburan jalan-jalan, anak no liburan jalan-jalan, masa anak kita kagak jalan-jalan, gitu ya. Ini kan liburan ini, mumpung pada belum balik pesantren, gitu ya. Kalau ngomong kayak begitu, nafsu itu. Nah yang laki-laki cari dalil, pakai dalil ini. Nanti ya, kalau udah pakai ada nafsunya kita berangkat. Kalau kayak gini, sesat nanti. Fayudilluka, maka itu akan menyesatkanmu ansabilillah dari jalannya Allah. Apa sesatnya? Ya karena begitu akhirnya nggak punya uang, dicari-cari yang nggak halal, diambil sesuatu yang hati tidak halal itu diambil karena pengen ngejar yang ini. Itu kan namanya fayudillaka ansabilillah, akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Fassalamatu, maka keselamatan ma'al kitabi was sunnah, bersama dengan Quran dan hadis. Wal halaku, sedangkan kehancuran ma'a ghairihima, bersama dengan selain Quran dan hadis. Wabihima, dan dengan Quran dan hadis, ya taraqo, jadi naiklah al abdu seorang hamba ila halatil wilayah, dia naik ila halatil wilayah,
ke keadaan kewalian. Kalau orang sudah seperti ini, dia akan naik ke keadaan wilayah, keadaan kewalian. Wal badaliyah, naik lagi ke menjadikan wilayah, kau menjadi wali badal. Wal gausiyah, dan dia akan menjadi wali gaus. Wallahu a'lam bishawab. Allah mudah-mudahan memberikan kekuatan lahiriah batin kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman mohon ziyadah doanya. Ada beberapa sahabat-sahabat teman-teman kita yang lagi sakit. Yang pertama istri dari Ustadz Baidowi, Bang Ubed, abangnya Ajid, besok mau operasi apa namanya, yang manis-manis itu apa namanya, diabetes besok. Tadi nelpon, mohon didoakan untuk dibacakan Fatihah. Yang kedua adik dari Ustadz Sabik, tadi nelpon sudah tidak sadar. Ita Sukriyah binti Rusdi sudah nggak sadar tadi nelpon, nggak tahu keadaannya seperti apa sekarang. Tadi sudah tidak sadar, sudah tidak bisa apa-apa. Adiknya Ustadz Ahmad Sabik yang biasa bersama dengan kita, mudah-mudahan Allah kasih yang baik buat beliau. Buat guru kita, alhamdulillah hadir di sini, Kiai Samsudin. Ini guru saya, guru kita semua ini, semua yang pernah di MMH dan yang pernah ke MMH, ini ya beliau ini, Kiai Samsudin, bareng seangkatan dengan Kiai Abu Bakar Mas'ud, guru kita Kiai Abu Bakar. Nah, satu litingan dengan almarhum Bang Cecep, Bang AA. Nah, itu semua selitingan sama Kiai Marusin. Beliau mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan lahiriah batinnya. Anak beliau, putra beliau juga mudah-mudahan terus diberikan kesehatan lahiriah batinnya. Allah sudah sembuhkan segalanya sehingga bisa kuat ibadah lagi, diberikan kesabaran, kekuatan lahiriah batinnya. Amin. Semua saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang sakit, Allah mudah-mudahan sembuhkan penyakitnya zahir dan batin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa han ba'an ha mim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'saynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wa han bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi
Bismillahirrazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allah